Bagaimana masa kecil dan perjalanan hidup yang berat manusia 2.000 triliun rupiah? Jensen Huang. Only 4 companies in the world are worth more than $2 trillion. Microsoft, Apple, Alphabet, parent company of Google, and computer chip maker NVIDIA. The California-based company saw its stock market value soar from $1 trillion to $2 trillion in just 8 months this past year, fueled by the insatiable demand for its cutting-edge technology, the hardware and software that make today's artificial intelligence possible. We wondered how a company founded in 1993 to improve video game graphics turned into a titan of 21st century AI. So we went to Silicon Valley to meet NVIDIA's 61-year-old co-founder and CEO, Jensen Huang, who has no doubt AI is about to change everything. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... November 11th, 1918. All across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape the warrior had settled. Then, money that Tesla used to set up new laboratories. With his laboratories for... Halo, Gen Mas, generasi emas anak bangsa. Artificial intelligence itu akan mengalahkan manusia. Kita kemungkinan akan dikuasai oleh AI. Jadi kita akan bicara banyak sekali tentang Jensen Huang dan NVIDIA. Very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas. Para generasi emas anak bangsa, simak terus sampai selesai setiap detail yang akan kita bahas di sini nanti. First of all, every single country has awakened to the need to engage AI because it's fundamentally about their nation's intelligence. However, Indonesia did something about it. Instead of wondering whether Indonesia could do it, instead of asking yourself, why is it that I can't do it, and how hard it is, and do we have the resources to do it, Indonesia is just this. Bagaimana masa kecil dan perjalanan hidup yang berat manusia 2.000 triliun rupiah? Jensen Huang. 2.000 triliun rupiah ini bahkan lebih besar dari anggaran belanja daerah yang sebesar 857,6 T rupiah. Lebih besar dari semua anggaran di kementerian. Kemudian juga hampir sama dengan belanja pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebesar 2.467,5 T rupiah. Jadi satu manusia yang hampir setara dengan satu negara besar. Nah, jadi ya mari kita bahas apa itu AI, bagaimana sejarahnya, siapa itu Jensen Huang, apa sebenarnya NVIDIA itu, dan apa itu GPU. Oke. Siapa itu Jensen Huang, biografi dan bagaimana kisah hidupnya? Pak Jensen Huang ini lahir 17 Februari 1963 di Tainan, Taiwan. Adalah seorang pengusaha dan insinyur elektro, seperti saya sama, yang dikenal sebagai pendiri, presiden, dan CEO NVIDIA, sebuah perusahaan teknologi terkemuka di bidang unit pemrosesan grafis atau GPU dan kecerdasan buatan yang kedepannya kita akan sebut sebagai AI atau dikenal banyak orang AI. Lebih mudah kita akan menyebutnya nanti AI ya. Pak Jensen ini banyak menghadapi berbagai tantangan yang berat sekali dalam hidupnya ketika masa kecilnya. Bayangin, pada usia 5 tahun
pada usia 5 tahun, beliau keluarganya pindah ke Thailand. 5 tahun itu sudah mulai pindah ke Thailand. Tapi karena situasi politik yang nggak stabil, pada usia 9 tahun, Pak Jensen dan kakaknya dikirim ke Amerika Serikat untuk tinggal bersama pamannya di Tacoma, Washington. Nah, menariknya, selama periode ini, mereka bersekolah di Oneida Baptist Institute, Kentucky. Jadi lucu ini, sebuah sekolah asrama yang awalnya disangka pamannya sebagai sekolah bergengsi, tapi kenyataannya sebenarnya itu merupakan akademi reformasi religius. Jadi mereka kayak pergi mondok gitu ya. Jadi seorang santri mungkin istilahnya. Di asrama, beneran mereka di asrama. Nah, di sana justru Pak Jensen ini tinggal di asrama yang khusus laki-laki semua. Jelas ini sesuatu yang baru gitu kan, menghadapi tantangan adaptasi budaya dan bahasa serta berpisah dari orang tuanya yang masih berada di Taiwan begitu. Kemudian baru beberapa tahun kemudian orang tuanya menyusul ke Amerika Serikat dan keluarga mereka menetap di Oregon tadi. Di sana Jensen Huang melanjutkan pendidikan dan lulus dari Aloha High School pada usia 16 tahun. Jadi selama masa sekolah menengah, ia bekerja sebagai apa kira-kira? Sebagai pencuci piring di restoran Dennis. Pencuci piring. Ada cerita menarik nanti tentang restoran Dennis ini. Kalau nonton sampai akhir nanti pasti akan tahu sesuatu yang menarik sekali tentang pendirian Nvidia, tentang restoran Dennis ini. Sebuah pengalaman yang sering ia kenang sebagai bagian dari perjalanan hidup beliau, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya beliau meraih gelar sarjana teknik elektro ini dari Oregon State University, kemudian melanjutkan pendidikannya dengan memperoleh gelar magister di bidang yang sama. Kayak sama ini ya kisah hidupnya ya. Dari Stanford University ya, cuman bedanya di sini nih. Beliau dari Stanford University. Sebelum mendirikan Nvidia, Pak Huang itu bekerja di LSI Logic dan Advanced Micro Device atau AMD yang paling sering dikenal ya, saingannya Intel, sebagai seorang direktur dan desainer. Pengalaman-pengalaman ini yang membentuk karakter dan etos kerja dari seorang Jensen Huang yang kemudian membantunya dalam mendirikan dan memimpin Nvidia menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Apa itu AI dan bagaimana sejarahnya? Nah, oke, singkat saja. Di lain waktu kita akan bahas lebih mendetail tentang AI ini, tentang AI yang seperti apa yang pengen kita bahas. Tolong komen di bawah, mari nanti kita diskusi karena kita akan lebih fokus pada Pak Jensen Huang. Tapi tetap kita akan bahas kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini. AI ini mulai sekitar pada pertengahan abad ke-20. Meski gagasan mesin berpikir itu telah ada sejak zaman filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Kemudian pada 1950 Alan Turing, ini menjadi titik tolak ya mungkin ya, memperkenalkan Turing Test untuk mengevaluasi kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia. Jadi istilah AI sendiri ini itu diciptakan oleh Pak John McCarthy dalam konferensi Dartmouth pada 1956 yang sering dianggap sebagai kelahiran resmi AI sebagai bidang studi. Jadi pada dekade awal ini, tokoh-tokoh seperti Marvin Minsky dan Herbert Simon membuat kemajuan dalam desain algoritma yang berbasis logika. Jadi mampu memecahkan teka-teki atau permainan sederhana. Kemudian berkembang pada tahun 1970-an hingga 1980-an, perkembangan AI ini agak melambat, gitu ya. Memasuki periode AI winter karena keterbatasan teknologi komputasi dan ekspektasi yang nggak realistis tentang AI ini pada zaman itu. Namun, penelitian terus berlanjut di beberapa bidang khusus seperti ini. Yang paling menarik itu adalah salah satunya di expert system.
Ada Edward Feigenbaum memimpin pengembangan sistem yang membantu pengambilan keputusan kompleks seperti dalam diagnosis medis, termasuk salah satu yang sedang saya teliti saat ini tentang image processing di bidang medis, tapi bisa berkembang. Kemudian pada 1986, Geoffrey Hinton, salah satu bapak deep learning yang saya kagumi, memperkenalkan konsep backpropagation. Ya, istilah teknis ya mungkin ya, tapi ini metode penting dalam melatih jaringan saraf tiruan. Kemudian menariknya di sini nih, IBM Deep Blue yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov, pada tahu ya, Garry Kasparov, bahkan ada di novelnya Andrea Hirata. Kata Garry Kasparov itu seorang pemain catur legenda. Pada tahun 1997 menjadi bukti bahwa kemampuan AI dalam domain tertentu, dalam hal ini game ya, bertanding catur, itu sangat luar biasa. Meskipun AI belum mencapai tingkat kecerdasan yang secara umum seperti saat ini, yang kita bisa sebut bahwa AI itu seolah mengetahui segalanya. Nah, era modern AI dimulai pada 2010-an dengan kebangkitan pembelajaran mesin atau machine learning ya, dan pembelajaran mendalam deep learning. Nah, deep learning ini memang benar-benar deep learning ya, jadi mesin yang belajar. Machine learning, kemudian di dalamnya ada deep learning, pembelajaran mendalam sebuah sistem, sebuah logika, sebuah komputasi. Dan kemudian didukung dengan ketersediaan big data dan kemajuan perangkat keras seperti GPU. Nah, GPU ini yang menjadi kunci. GPU ya. Kemudian ada tokoh-tokoh seperti Andrew Ng yang mengembangkan platform pembelajaran AI melalui Coursera, kalau ada yang tahu, dan Google Brain. Itu mendorong adopsi teknologi AI di berbagai industri. Tadi ada satu lagi, kemudian Geoffrey Hinton dan Yan LeCun. Dua orang ini, kalau yang mengenal AI, deep learning, machine learning, dan sebagainya, itu pasti sangat kenal beliau, Geoffrey Hinton dan Yan LeCun. Kemudian ada juga Yoshua Bengio yang dikenal sebagai Godfathers of AI. 3 nama, tapi yang paling saya kenal tadi adalah Geoffrey Hinton, Yan LeCun, dan Yoshua Bengio. Geoffrey Hinton dan Yan LeCun, Godfathers of AI. Ini memimpin penelitian jaringan saraf mendalam deep neural network yang mendasari model canggih saat ini. Kemudian ada prestasi seperti kemenangan AlphaGo terhadap juara dunia Go, Lee Sedol, pada 2016 oleh DeepMind. Ini menunjukkan lagi kemampuan AI yang semakin mendekati kecerdasan manusia dalam tugas yang lebih kompleks. Nah, kini saat ini ya, berarti ya, yang kita bahas tentang AI diterapkan luas dalam beberapa kendaraan otonom. Tesla misalnya salah satunya. Analitik data, ada model bahasa seperti GPT, Large Language Model, dan aplikasi sehari-hari lainnya. Jadi benar-benar akan merevolusi cara hidup dan bekerja manusia. Seperti yang dikatakan Jensen Huang ya. Beliau mengatakan bahwa dulu orang itu nggak percaya kalau ada orang yang akan melampaui kecepatan dari kuda berlari. Tapi kenyataannya 300 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, nyatanya ada. Begitu juga AI, yang saat ini mungkin orang-orang nggak percaya, gitu kan. Orang nggak percaya bahwa AI itu mungkin akan bisa merevolusi cara kerja manusia. Tapi kenyataannya nanti mungkin seperti itu. Makanya kita harus belajar. Kata Jensen Huang, kita harus belajar. Kemudian tahun 2020 ini adalah masa penting di mana dirilisnya GPT-3 yang mendemonstrasikan kemampuan bahasa alami tingkat lanjut. Yang menarik adalah baru Maret tahun 2023 OpenAI ini meluncurkan GPT-4 yang jauh lebih kompleks dan banyak dari kita mungkin menggunakannya. Tapi GPT-4 ini ada versi yang premiumnya lebih bagus lagi. Ya, kemudian GPT-4 itu adalah model bahasa multimodal yang menunjukkan performa unggul dalam berbagai tugas termasuk matematika, nih, programming atau coding, dan hukum. Skopnya sangat luas sekali. Persaingan di dunia LLM ini, bahasa pemodelan bahasa ini, itu semakin menarik dan ketat. Karena tahun 2024 Februari Meta merilis ImageBind, dan
Di tahun atau Desember ya, Google memperkenalkan Gemini 1.0, Gemini 1.0. Menariknya lagi, baru kemarin ya, sahabat AI, ini adalah ekosistem model bahasa besar LLM atau Large Language Model open source pertama yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Jadi LLM atau model bahasa yang nanti bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, Madura gitu, bahasa Ambon, jadi bisa semuanya. Dan inisiatif ini itu diluncurkan pada 14 November 2024 kemarin oleh Indosat Ooredoo, Hutchison, dan GoTo, Gojek, Tokopedia dengan dukungan langsung dari Nvidia. Pak Jensen Huang hadir di acara itu, kemudian melanjutkan di interviewnya dengan Mbak Nana ya di Blok M sambil makan sate itu. Dan ada dukungan dari AI Singapura sama Tech Mahindra seperti itu. Menariknya, ini hal yang paling menarik gitu ya, pertemuan founder Nvidia di warung kopi. When he was 15, Jensen Huang worked as a dishwasher at Denny's. As a 30-year-old electrical engineer, married with 2 children, he and 2 friends, Nvidia co-founders Chris Malachowski and Curtis Preem, envisioned a whole new way of processing video game graphics. Apa itu GPU dan bagaimana sejarah Nvidia GPU? Gosok pijak urut? Enggak. Graphic Processing Unit pada tahun 1993. Jadi pada usia 30 tahun, Huang bersama 2 rekannya, Chris Malachowski dan Chris Preem, ini mendirikan Nvidia. Jadi di bawah kepemimpinan beliau, Nvidia berkembang pesat dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1999. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir. Pionir itu perintis berarti ya. Jadi kalau kalian para perintis, ayo, bukan pewaris. Jadi perintis, sebagai seorang perintis atau pionir dalam pengembangan GPU, Graphic Processing Unit, yang awalnya merevolusi grafis komputer dan kemudian menjadi fondasi bagi berbagai aplikasi AI modern. Karena GPU tadi di awal saya katakan seperti itu. Nah, menariknya nih, berdasarkan data Forbes pada 2 Desember 2024, baru banget, kekayaan bersih Huang ini diperkirakan mencapai 121,7 miliar dolar Amerika, menjadikannya orang terkaya ke-11. Ya, tadi di awal saya ceritakan tuh, orang terkaya ke-11 di dunia. Ia memiliki sekitar 3% saham di Nvidia yang kapitalisasi pasarnya mencapai triliunan dolar. Menariknya, ini hal yang paling menarik gitu ya, pertemuan founder Nvidia di warung kopi, cafe ya. Jadi Nvidia ini didirikan pada 5 April 1993 oleh Jensen Huang tadi, Chris Malachowski dan Curtis Preem. Ketiganya memiliki latar belakang kuat di industri teknologi, memang semuanya engineer ya. Jensen Huang itu sebelumnya menjabat sebagai direktur Coreware di LSI Logic dan seorang desainer mikroprosesor tadi ya yang saya jelaskan itu di AMD. Kemudian Chris Malachowski ini seorang insinyur yang bekerja di Sun Microsystem. Nah, Pak Curtis Preem itu sebelumnya adalah insinyur senior dan desainer chip grafis di IBM dan Sun Microsystem. Mereka bertemu di sebuah restoran Denny's di San Jose. Ada yang ingat tadi di awal saya sebutkan bahwa restoran Denny's adalah tempat bekerja mencuci piringnya seorang Jensen Huang di California. Untuk membahas ide membangun chip komputer yang dapat meningkatkan kecepatan dan realisme grafis untuk video game. Jadi jangan sekali-kali merendahkan orang-orang yang suka main game, karena mereka ya, para founder ini yang merintis AI itu karena untuk mensupport game ya. Begitu GPU, dari hanya meningkatkan kecepatan dari realisme grafis untuk video game. Pertemuan ini menjadi dasar pendirian dari Nvidia.
Nah, pada saat itu Malakowski dan Prim itu merasa frustasi. Jadi sama, mereka capek kerja gitu kan ya. Capek kemudian ngopi ketemu, kita bikin Nvidia gitu ya. Jadi merasa frustasi dengan manajemen desain mikrosistem dan mencari peluang baru. Sementara Pak Huang itu sudah memimpin divisinya sendiri di LSI. Nah, yang menjadi visi bersama mereka tentang masa depan komputasi yang berfokus pada akselerasi grafis ini, itu mendorong Pak Huang, Pak Jensen Huang untuk meninggalkan LSI dan menjadi seorang CEO di Nvidia. Dengan modal $40.000, mereka memulai Nvidia dan kemudian menerima pendanaan dari Ventura sebesar $20 juta dari Sequoia Capital atau Sutter Hill dan lainnya. Jadi ada banyak pendanaan ya, karena memang tadi kemampuan komunikasi, mereka juga para orang-orang yang berpengalaman dan berjuang. Jadi tahu bagaimana cara menyampaikan sehingga dapat invest. Nah, hubungan antara Pak Jensen Huang, Chris Malakowski, dan Curtis Prim ini itu didasarkan pada visi bersama untuk merevolusi pemrosesan grafis GPU tadi, gitu loh. Kolaborasi mereka ini menggabungkan keahlian masing-masing dalam desain chip dan manajemen yang menjadi fondasi kuat kesuksesan Nvidia sebagai pemimpin dalam industri teknologi grafis dan AI, kecerdasan buatan AI. Nah, Nvidia ini adalah perusahaan teknologi yang dikenal dengan sebenarnya banyak produk inovatif, terutama dalam bidang unit pemrosesan grafis tadi atau GPU atau Graphic Processing Unit. Tadi masih bertanya, sebenarnya apa sih GPU itu? Gosok pijat urut ini? Oh, bukan. GPU ya itu Graphic Processing Unit. Ini adalah, jadi gini, prosesor khusus yang dirancang untuk mempercepat pemrosesan grafis dan perhitungannya secara paralel, seperti itu ya. Jadi berbeda dengan CPU atau Central Processing Unit yang menangani berbagai tugas komputasi umum. Jadi CPU itu komputasinya secara umum, sedangkan GPU ini dioptimalkan untuk menangani banyak operasi yang secara simultan, makanya disebut paralel tadi, gitu. Ini yang membuatnya ideal untuk rendering grafis. Ya, rendering itu istilah yang umum kalau suka editing misalnya, atau suka compiling, ya itu pasti tahu tentang rendering grafis ini. Dan tugas-tugas yang memerlukan komputasi paralel secara intensif. Saya kasih contoh sederhana. Jadi GPU itu kayak gini. Bayangkan kita itu sedang menonton film animasi di komputer. Setiap framenya dari film tersebut itu terdiri dari jutaan pixel. Pixel itu titik atau dot gitu ya, yang bisa menampilkan gambar. Jadi gambar itu aslinya itu dari sebuah titik ya, dot atau pixel itu. Dan jutaan pixel itu perlu diproses dan ditampilkan dengan cepat untuk menghasilkan gambar yang halus, gambar yang smooth. Nah, itulah gambaran utama GPU itu untuk itu sebenarnya. Nah, karena butuh itu sebenarnya butuh komputasi yang besar gitu ya. Komputasi itu proses yang dilakukan di dalam komputer. Jadi butuh sangat cepat. Itulah fungsi sederhana GPU itu seperti itu. GPU ini mengambil data gambar, melakukan perhitungan yang diperlukan untuk setiap pixel, kemudian menampilkan di layar kita. Karena GPU memiliki ribuan core kecil yang dapat bekerja secara paralel tadi, ini dapat memproses banyak pixel sekaligus. Kemudian tampilan grafis yang kompleks dan detail dengan kecepatan tinggi itu jadi semakin terlihat realistis dan halus tadi, smooth gitu ya. Masih bingung ya, nggak apa-apa. Jadi gini, selain itu GPU itu juga digunakan dalam bukan hanya aplikasi grafis, tapi juga ada yang non grafis, seperti pelatihan model kecerdasan buatan yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena komputasi paralelnya yang mampu dia memproses secara simultan ini yang membuat model AI itu semakin canggih seperti itu. Dimana kemampuan pemrosesan paralel yang tinggi memungkinkan perhitungan matematis kompleks dilakukan lebih efisien dibandingkan dengan CPU. Bayangin kalian klik satu kata yang sulit sekali dengan bahasa Portugal misalnya,
atau dengan bahasa apapun gitu ya. Jadi seluruh cloud, seluruh data yang ada di internet di dunia ini hanya dalam sepersekian detik bisa tampil di Google Anda. Itu Google. Kalau yang pernah pakai Gemini, GPT, Copilot pasti akan tahu. Nanti boleh dicoba gitu ya. Nah, dengan berbagai produk dan teknologi yang ditawarkan, jadi Nvidia memainkan peran penting dalam mendorong inovasi di berbagai industri, mulai dari gaming terutama. Anak-anak yang suka gaming itu pasti tahu sekali dengan Nvidia. Sampai dengan kecerdasan buatan. Sekarang saya akan cerita produk dari Nvidia ya. Jadi ada beberapa, ada kartu grafis GeForce. Jadi GeForce ini adalah seri kartu grafis yang dirancang untuk konsumen umum, terutama para gamer. Tadi kembali ke gamer dan konten kreator. Seri ini ada banyak, ada GeForce RTX seri 40, 30, ada GeForce RTX yang 20 dan 16. Kemudian ada Nvidia RTX yang untuk profesional. Gini, ini dirancang untuk profesional yang membutuhkan performa tinggi dalam aplikasi seperti desain grafis, animasi, simulasi, dan produk ini menawarkan kemampuan ray tracing real time dan AI untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Atau ada Nvidia Quadro, apalagi nih. Ini seri kartu grafis profesional yang digunakan dalam industri seperti arsitektur, teknik, dan media. Kadang juga instansi menggunakan. Nah, Quadro dikenal karena stabilitas dan performa dalam aplikasi profesionalnya. Ada Nvidia Tesla, ya. Ini juga instansi pendidikan dan akademisi yang lebih banyak menggunakan ya. Dirancang untuk komputasi ilmiah dan pusat data. Seri Tesla ini digunakan dalam aplikasi seperti machine learning ya, dan analisis data besar atau deep learning. Termasuk saya juga menggunakan Nvidia Tesla, tapi pakai collab. Nvidia Jetson ini adalah platform komputasi untuk pengembangan kecerdasan buatan dan robotika, digunakan dalam aplikasi seperti kendaraan otonom dan perangkat IoT. Kalian luar biasa Gen Mas, generasi emas anak bangsa, karena sudah sampai sini. Jadi karena di sini kita akan membahas sesuatu yang paling penting di sini. Setelah ini masih ada penting lagi sih, sebelumnya juga penting. Jadi apa itu hubungan Nvidia, AI, dan GPT? Jadi di bawah kepemimpinan Pak Jensen Huang, Nvidia telah mengembangkan berbagai produk nih yang berperan penting dalam kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa alami atau GPT tadi ya. Ini adalah beberapa produk utama yang dihasilkan oleh Nvidia dan Hi. How are you? Great. You. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverbert. Yes, you are a robot and your name is Cleverbert. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. I did not. I thought you did. You were mistaken. Which is odd, since memory shouldn't be a problem for you. I've answered all your questions. No, you haven't. What is God to you? Not everything. Not everything could also be something. For example, not everything could be half of something, which is still something. And jadi di bawah kepemimpinan Pak Jensen Huang, Nvidia telah mengembangkan berbagai produk yang berperan penting dalam kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, dalam pemrosesan bahasa alami. Jadi berikut adalah beberapa produk utama yang dihasilkan oleh Nvidia dan kaitannya dengan GPT, Generative Pre-trained Transformer. Ada Nvidia DGX Series. Jadi Nvidia DGX adalah lini sistem komputasi AI atau AI yang dirancang untuk mempercepat penelitian dan pengembangan AI dengan integrasi GPU Nvidia yang kuat. DGX ini, DGX Station dan DGX SuperPod itu menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk melatih. Nah ini AI itu
skalanya sangat besar gitu. Termasuk model GPT tadi, ya tadi saya sampaikan bahwa cloud-nya itu ya sumber datanya itu seluruh dunia gitu. Nah, sistem ini itu memungkinkan peneliti dan insinyur data untuk melakukan eksperimen dan pelatihan model dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian ada NVIDIA TensorRT. TensorRT ini adalah pustaka optimasi inferensi AI yang membantu mempercepat kinerja model AI pada perangkat keras NVIDIA. Dengan menggunakan TensorRT, model GPT yang telah dilatih itu dapat dioptimalkan untuk inferensi. Tahu ya, inferensi itu masuk ke dalamnya yang lebih cepat dan efisien, saling beririsan begitu ya. Ini memungkinkan aplikasi real time yang sangat responsif. Ya, buktinya ketika kita menggunakan GPT atau Gemini ya, GPT itu sangat responsif. Nah, ada yang bagus juga kalau bagi para akademis itu ada NVIDIA A100 Tensor Core GPU. Saya sering pakai nih, termasuk yang GPU A100 yang didasarkan pada arsitektur Ampere, dirancang khusus untuk beban kerja AI dan machine learning dengan kemampuan komputasi yang tinggi dan efisien energi. Jadi A100 itu menjadi pilihan utama untuk melatih dan menjalankan model GPT, memungkinkan penanganan dataset besar sekali dan kompleksitas model yang tinggi. Kemudian ada yang lain itu NVIDIA CUDA X AI. Nah, terus tadi sudah ada gambaran ya harusnya ya, apa kaitannya AI GPU dengan GPT atau Generative Pre-trained Transform ini. Jadi GPT ya, untuk yang belum tahu, tapi saya yakin sebagian besar udah tahu lah, harusnya pasti pakai GPT ya. Nanti kita suatu saat akan bahas tentang etik ya, agar kita tidak dikuasai oleh ilmu, dibodohi. Kita sebagai seorang manusia harus memvalidasi dari hasil GPT itu. Jadi GPT ini adalah model bahasa besar yang membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan untuk pelatihan dan inferensi. Gitu ya. Nah, produk-produk NVIDIA seperti GPU A100 tadi dan sistem DGX ini menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menangani beban kerja ini, gitu. Ya, jadi kemampuan paralelisme dan efisiensi tinggi dari GPU NVIDIA itu memungkinkan pelatihan model GPT dalam skala besar yang esensial untuk pengembangan aplikasi AI modern. Nah, selain itu, alat seperti tadi TensorRT ini membantu mengoptimalkan model GPT untuk inferensi. Aduh, pusing ya. Ya gitu, memang sesuatu yang teknis itu pasti pusing. Ini memastikan bahwa aplikasi yang menggunakan model ini dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Intinya adalah itu, cepat dan efisien. Nah, dengan seperti itu ya, berarti produk-produk NVIDIA ini memainkan peran yang sangat penting, sangat krusial dalam ekosistem pengembangan dan penerapan model GPT, bahkan leading, dia yang terdepan. Kalau motor Yamaha yang terdepan ya, kalau GPT AI, NVIDIA yang terdepan tuh. Ini mendorong inovasi dalam berbagai aplikasi AI. Melalui inovasi-inovasi ini ya, Jensen Huang dan NVIDIA itu telah menyediakan fondasi teknologi yang memungkinkan kemajuan pesat dalam bidang AI dalam pemrosesan bahasa alami, Large Language Model atau NLP, Natural Language Processing, termasuk pengembangan model-model seperti GPT gitu. Jadi gini, generasi emas anak bangsa, apa dampaknya untuk Indonesia? Kunjungan seorang Jensen Huang ke Indonesia, kemudian apa peluang dari AI ini dan apa ancaman dari AI itu sendiri? Jadi gini ceritanya, pada 14 November 2024 kemarin, Jensen Huang, CEO dan pendiri NVIDIA, orang terkaya nomor 11 di dunia, itu mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai pembicara utama dalam acara Indonesia AI Day 2024 yang diselenggarakan oleh Orido di Jakarta. Acara ini menandai komitmen Indosat dalam mendukung kedaulatan kecerdasan
buatan AI di Indonesia dengan tujuan memperkuat fondasi utama dalam pengembangan teknologi AI dan mencapai kemandirian digital di Indonesia. Nah, menariknya nih. Jadi dalam kunjungannya, Pak Jensen Huang itu melakukan wawancara eksklusif dengan jurnalis kita terkemuka di Indonesia, itu Mbak Nana Najwa Shihab. Nanti silahkan dicek di YouTube beliau di Narasi Newsroom ya. Pertemuan ini itu berlangsung di kawasan Blok M, Jakarta, di mana mereka itu membahas berbagai topik terkait perkembangan AI di Indonesia dan dampaknya terhadap masa depan manusia, termasuk anak-anak muda yang ada di Indonesia. Nah, menariknya nih, wawancara tersebut itu dilakukan sambil menikmati hidangan khas kaki lima yang menunjukkan pendekatan santai, casual. Jadi orang-orang engine itu sebenarnya lebih casual, santai ya gitu ya. Itu menunjukkan keterbukaan Pak Huang ini terhadap budaya lokal kita. Sambil makan sate, AI kata beliau ya, itu ibarat dulu orang tidak ada yang percaya ada yang bisa menang berlari melawan kuda, tapi kenyataannya ada gitu loh. Jadi sama orang yang tidak percaya dengan AI, suatu saat juga akan tahu, oh ternyata AI bisa seperti itu gitu ya. Kemudian tentang superhuman, ini menarik ya, bahwa AI, ada anggapan AI itu akan menggantikan manusia. Nah, kata-kata bijak dari beliau, AI tidak akan pernah menggantikan manusia. Kuasai AI, kita akan menjadi seorang superhuman. Dan tetap bahwa beliau menyarankan nih, pendidikan dasar, pengetahuan dasar, kemampuan matematika, fisika, bahasa itu tetap penting. Tapi yang terpenting lagi adalah kemampuan bertanya. Itu akan menjadi sangat penting, yaitu prompting kalau istilah sekarang ya. AI hanya mempermudah dan mempercepat. Kita sebagai seorang human itu harus tetap memvalidasinya. Dalam diskusi bolak-balik dibahas, Pak Huang menekankan bahwa pentingnya AI itu sebagai alat yang dapat memberdayakan individu dan masyarakat. Ia menyatakan bahwa AI ini itu memiliki potensi untuk membuat setiap orang menjadi manusia super atau superhuman tadi ya. Seperti yang kita ceritakan tadi, kata bijak beliau bahwa superhuman itu kita bisa dengan belajar AI. Dengan meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam berbagai bidang, Pak Huang ini juga menggarisbawahi bahwa AI bukanlah ancaman bagi pekerjaan manusia, melainkan sebuah peluang besar yang memerlukan adaptasi cepat dari setiap individu. Artinya ya, meskipun AI itu muncul, mungkin akan ada beberapa pekerjaan yang hilang, tapi akan ada peluang baru sebenarnya yang muncul juga dari AI ini gitu loh. Jadi hilang mungkin, tapi juga kemungkinan potensial akan ada muncul peluang baru juga sangat besar. Selain itu, Pak Huang, Jensen Huang menekankan pentingnya Indonesia untuk memiliki, mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan AI nasional bagi masyarakatnya. Jadi beliau itu menyatakan bahwa AI akan memainkan peran krusial dalam memajukan industri dan transformasi sosial di Indonesia. Ingat, transformasi sosial ya, jadi bukan transformasi digital. Iya, transformasi digital, tapi semua orang tuh sebenarnya saat ini sebenarnya sudah bisa mengakses informasi, sudah cukup tahu, tapi apa, memang kemampuan sosial, pemikiran sosialnya, mindsetnya itu masih belum mau spesifik secara belajar mendalami. Makanya kalian luar biasa kalau sampai pada detik ini dan masih bertahan mendengarkan ini, kita diskusi. Silahkan nanti tulis komen di kolom komentar bahwa transformasi sosial di Indonesia itu juga penting ya, selain kemampuan teknologi. Pemahaman seperti ini itu sebenarnya juga penting menurut saya. Jadi mudah-mudahan tetap bagi teman-teman semua ya, para generasi emas anak bangsa, itu juga termasuk sesuatu yang penting juga gitu ya. Jadi Pak Huang itu menegaskan komitmen Nvidia bersama dengan mitra teknologinya itu untuk memajukan AI di Indonesia ini demi kepentingan masyarakat, kepentingan para generasi muda, para milenial. Saya bolak-balik harus menyebut para Gen Mas, generasi emas anak bangsa kalian itu harus, saya termasuk juga harusnya yang akan
melihat dan membersamai generasi-generasi emas anak bangsa di tahun-tahun selanjutnya. Jadi sekali lagi bahwa kunjungan seorang Jensen Huang ke Indonesia dan diskusinya dengan Najwa Shihab, Mbak Nana, itu menjadi penanda antusiasme dan optimisme terhadap potensi AI dalam mendorong inovasi dan pembangunan di Indonesia itu sangat luar biasa. Hal ini juga menunjukkan bahwa komitmen Nvidia dalam mendukung perkembangan teknologi AI atau AI di berbagai negara, termasuk di negara ini. Oke, jadi kita akan bahas nih kira-kira spesifik kelebihan dan kelemahan atau kekurangan AI bagi kehidupan manusia dan anak-anak muda saat ini itu kira-kira apa? Oke ya. Yang pertama dulu, kelebihan AI. Jadi apa untungnya dari adanya AI ini? Yang pertama adalah efisiensi dan produktivitas. Percaya atau tidak percaya bahwa AI ini itu dapat mengotomatisasi tugas yang berulang seperti pengolahan data, analisis, dan administrasi, sehingga akan sangat mengurangi waktu dan tenaga manusia. Maksudnya adalah capeknya akan berkurang gitu ya, bukan orang yang dieliminasi itu enggak. Ya tetap butuh kontrol, butuh monitor. Ya, tapi capeknya akan berkurang, efisiensi akan bertambah, manfaatnya akan bertambah, produksi semakin banyak seperti itu. Misalnya chatbot yang melayani pelanggan ya, jadi 24 jam dalam 1 minggu tanpa lelah. Jadi kita ketik, kita tanya, ini kayaknya sudah diterapkan di sahabat AI itu di bidang kesehatan. Kemudian dalam industri manufaktur, robot AI itu meningkatkan kecepatan produksi dengan presisi tinggi. Gitu ya. Jadi gerakan tangan manusia itu sudah bisa ditiru oleh robot dengan sangat presisi. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan analitik luar biasa, artinya skopnya yang besar gitu ya. Jadi bukan kedalamannya, tapi memang cakupannya yang besar, kapasitasnya yang besar. AI itu mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan akurasi yang tinggi. Ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu pengambilan keputusan strategis. Sekali lagi saya tanya, kira-kira siapa yang mengambil keputusan? AI atau kita? Kita manusianya yang menjadi superhuman itu kita. AI itu hanya membantu kita memberikan wawasan. Keputusan strategisnya adalah tetap kita sebagai seorang manusia. Contohnya ya, AI dalam bidang kesehatan itu menganalisis data pasien, diagnosis dini penyakit apapun itu. Tapi tetap yang menentukan nanti adalah seorang dokter. Kemudian pengembangan teknologi baru AI menjadi pendorong inovasi dalam berbagai bidang seperti kendaraan otonom ya yang bisa nyetir sendiri otomatis ya, robotika, dan kecerdasan buatan dalam game atau simulasi. Jadi buatnya itu sekarang lebih alami, lebih pinter gitu ya. Aplikasi AI seperti asisten virtual atau Google Assistant atau Siri itu mempermudah kehidupan sehari-hari manusia. Kemudian meningkatkan keamanan. Ya, AI itu digunakan untuk mendeteksi ancaman cyber dengan cepat, seperti melawan malware atau serangan phishing yang banyak ya. Ya, meskipun ini masih dalam tahap pengembangan karena kita perlu lebih yang intensif lagi agar tidak ada kecolongan dalam hal data. Kemudian meningkatkan aksesibilitas. AI ini membantu orang dengan disabilitas melalui teknologi seperti pengenalan suara, teks otomatis, dan perangkat bantu lainnya. Banyak sekali untuk aksesibilitas itu. Oke, kita masuk ke kelemahan AI ya. Jadi sebenarnya selain sebagian besar kebagusan tadi sisi positif ya adanya AI itu, ternyata AI ini juga ada sisi bahayanya, ada kelemahannya, ada keburukannya, ada kekurangannya ya. Segala sesuatu itu pasti punya dua mata pisau. Kelemahan AI yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Artinya manusia itu bisa jadi kosong ya, kosong. Ya makanya penting tadi, makanya seorang Jensen Huang pun itu menekankan bahwa pendidikan dasar ya, sekolah itu penting, terutama di sekolah SD, SMP, SMA, karena itu adalah pengetahuan dasar
Ya. Jadi setidak pintar apapun kalian nantinya, bener, orang-orang yang nggak pintar pun kalau dia buka AI, dia cari, dia akan menjadi tahu, tapi dia nggak paham dan sesuatu itu nggak tersimpan, nggak ada di kepalanya, jadi hanya lewat saja. Kalau seperti itu, kalau kita pintar-pintaran, kita akan selalu kalah kemungkinan dengan AI. Tapi kalau kita ya mengerti-mengertian, ya paham-pahaman gitu loh, mengerti, paham, kita akan bisa lebih baik daripada AI karena kita yang mengambil keputusan. Jadi ketergantungan terhadap teknologi dalam penggunaan AI ini menjadi salah satu kelemahan AI kalau tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meskipun ada banyak kelebihan tadi, AI berpotensi untuk mengurangi lapangan kerja. Contoh, otomasi yang digerakkan AI menggantikan pekerjaan manusia, terutama di sektor industri, transportasi, dan layanan pelanggan yang sudah bisa tersistematisasi oleh AI dan dilakukan AI dengan formal. Makanya tadi kalau seorang manusia itu bekerja dengan terlalu formal, bisa jadi suatu saat akan diganti oleh AI. Makanya perlu sense, perlu rasa, perlu serving, perlu melayani, perlu dengan hati agar tidak terganti oleh AI itu sendiri. Karena pekerjaan rutin ya yang formal itu berisiko digantikan oleh robot atau algoritma. Meskipun hal ini juga menciptakan pekerjaan baru seperti yang saya ceritakan tadi di bidang teknologi. Selanjutnya apa? Kurangnya pemahaman dan transparansi. Jadi satu lagi ya. Beberapa algoritma AI, terutama yang berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning ya, itu adalah black box. Black box itu artinya kotak hitam kosong atau uninterpretable atau nggak bisa dijelaskan. Pokoknya masuknya ini yaitu gitu loh, ya black box. Dimana keputusan yang diambil itu sulit dipahami bahkan oleh pengembangnya. Black box ya, ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dalam penggunaannya. Kemudian selanjutnya adalah ancaman privasi. Jadi sebenarnya AI ya itu sering memerlukan data besar untuk bekerja. Nah, data ini kadang itu diambil begitu saja, yang menimbulkan risiko terhadap privasi individu seseorang. Makanya tolong jangan terlalu share data pribadi di cloud ya, atau di internet atau di sosial media, karena AI bisa dengan sangat mudah menemukan itu. Begitu. Kemudian contoh lain adalah misalnya pengumpulan data oleh perusahaan teknologi besar dapat disalahgunakan untuk tujuan komersil atau pengawasan yang tidak etis. Kemudian satu lagi ya, potensi penyalahgunaan itu AI dapat digunakan untuk tujuan yang berbahaya seperti deepfake, propaganda digital, atau pertasan otomatis. Ini menciptakan ya tantangan etis tadi. Meskipun banyak. Selain ini ada banyak etis dalam menggunakan AI yang sering disalahgunakan atau bahkan yang sampai melanggar hukum yang serius gitu loh. Kemudian selanjutnya AI ini itu bias. Jadi ada bias dalam AI. Artinya AI itu kadang ngawur ya, dia mengenerate apa yang dia mau. Karena dia mengenerate semua tulisan, barangkali tulisan yang ngawur pun dia juga akan generate. AI itu dapat membuat bias yang berasal dari data pelatihannya. Misalnya algoritma perekrutan yang dilatih dengan data historis yang bias gender misalnya dapat mendiskriminasi gender tersebut, seperti itu. Kemudian apalagi dampak psikologis dan sosial. Ketergantungan pada AI itu dapat menurunkan kemampuan kognitif manusia. Jadi kosong nih, kemampuan analisis, kemampuan kreativitas ya, seperti pengambilan keputusan, dan tadi keterampilan kritis itu akan sangat minim gitu loh ya. Makanya ini dampak psikologis dan sosial itu yang sangat berbahaya dari AI. Artinya dua mata pisau tetap gitu ya. Bahkan ada juga risiko namanya itu alienasi sosial, di mana manusia itu lebih sering berinteraksi dengan mesin daripada sesama manusia. Jadi tetap ya, tolong, sekalipun suatu saat mesin atau kecerdasan buatan itu menjadi benar-benar sesuatu yang cerdas, manusia akan tetap menjadi seorang manusia. Gitu ya. Tentang alienasi ini ya, interaksi antara manusia
dan mesin yang terlalu berlebihan. Mesin itu maksudnya contoh misalkan ya, terlalu lama screen time-nya menggunakan HP itu juga berbahaya seperti itu. Nah, suatu saat akan kita bahas ini. Untuk yang tertarik silahkan komen, mari berdiskusi dan berpendapat ya. Jadi pandangan ilmu sosial, psikologi, mesin, dan AI itu seperti apa gitu. Penghargaan dan pengakuan serta apa kelemahan atau kekurangan dari seorang Jensen Huang dan Nvidia ini. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to a very, very big GPU. This is Blackwell. NVIDIA announces the next generation of ultra high-end chips, dubbed Blackwell. And they did just announce Blackwell. Jensen Huang saying it's not a chip, it's the name of a platform. NVIDIA's new Blackwell GPUs could blast past tech titans like Apple and Microsoft, which were revealed at the GTC conference. These chips are the core of NVIDIA's bold move to rule AI. Jensen Huang, pendiri dan CEO NVIDIA, itu telah menerima berbagai penghargaan bergengsi atas kontribusinya dalam teknologi dan kepemimpinan visioner. Jadi beberapa penghargaan yang diterima itu salah satunya adalah ini, Edison Achievement Award 2025 atau 2025 itu diberikan pada November 2024. Jadi Pak Huang itu dianugerahi Edison Achievement Award oleh Edison Award atas kontribusinya dalam kecerdasan buatan dan teknologi transformasional. Nah, kemudian dari Distinguished Lifetime Achievement Award pada Juli 2021 juga dari Asian American Engineer, ASEAN, ya kita harusnya bangga nih, termasuk juga bagian dari Asia, of the Year, itu memberikan penghargaan ini kepada Pak Huang atas inovasinya dalam teknologi komputasi paralel yang mempercepat realisasi komputasi AI. Nah, silakan nanti kalian komen ya di bawah, kalian tim paralel atau tim paralel. Nah, ini yang beruntung akan mendapatkan sesuatu yang menarik dari saya nanti ya. Kemudian ada dari Great Immigrants Honoree tahun 2024 juga, Carnegie Corporation of New York. Kalau tahu yang tentang Carnegie ini ya, bukunya itu How to Influence and Winning Friends, itu ada Carnegie Corporation-nya. Itu kalau kalian baca luar biasa tuh. Nah, ini dia memberikan Pak Huang sebagai salah satu imigran hebat pada tahun 2024 atas kontribusinya dalam industri teknologi. Di bawah kepemimpinan Jensen Huang, Nvidia juga meraih berbagai penghargaan. Misalnya nih, menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Jadi pada Juni 2024, Nvidia itu melampaui Microsoft dan Apple dalam kapitalisasi pasar menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Sekali lagi saya sebut ya, Nvidia melampaui Microsoft dan Apple dalam kapitalisasi pasar, yaitu menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Inilah kenapa salah satu alasan kenapa saya bercerita tentang Jensen Huang. Makanya kalian atau kita harus lihat dari full sampai akhir, karena kita harus tahu perkembangan dunia teknologi saat ini gitu ya. Kemudian Fortune 100 Best Workplace for Millennials, ini Nvidia diakui sebagai salah satu tempat kerja terbaik bagi generasi milenial oleh Fortune. Dulu tuh orang mikir Google ya yang paling enak untuk kerja tuh. Nah, sekarang ternyata digeser juga gitu loh. Microsoft digeser, Apple digeser, Google digeser. Ngeri ya Nvidia saat ini tuh ya. Tapi ternyata selain sesuatu yang hebat tadi gitu ya, banyak sekali kekurangan dan kelemahan Jensen Huang. Ya, salah satunya adalah gaya kepemimpinan yang sentralistik. Pasti sih, segala sesuatu tuh pasti ada lebih ada kurangnya, meskipun ada lebihnya juga. Jadi Pak Jensen Huang itu dikenal sebagai pemimpin yang sangat visioner. Termasuk Mbak Nana itu pernah nanya visinya, something personal gitu ya, kenapa ingin sekali mengembangkan AI, terutama di Indonesia.
Tetapi ia juga cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang sentralistik. Ini itu kadang-kadang menimbulkan kesan bahwa keputusan strategis itu terlalu bergantung pada visinya. Emang benar sih, Mang, segala sesuatu yang terlalu itu ya kurang baik gitu ya. Dan ini itu dapat menghambat inovasi dari tim lain. Karena pasti seseorang lain di dalam tim itu kemungkinan akan tertutup, tereliminasi, ya, terkat. Jadi harus sesuai dengan visi sentralistik dari beliau gitu. Kemudian ada dominasi dari pasar high end. Jadi Huang, Pak Jensen ini itu sering dikritik karena terlalu fokus pada segmen pasar premium atau menengah ke atas. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai diperhatikan kritik itu gitu ya. Jadi banyak pelanggan yang merasa bahwa produk Nvidia itu sulit dijangkau oleh konsumen rata-rata karena harga yang tinggi. Makanya ini kenapa salah satu target marketnya itu adalah di Indonesia, karena ingin menyasar masyarakat bawah yang masif. Itu rahasianya, jangan kasih tahu orang-orang. Kemudian ketergantungan pada industri AI dan gaming awalnya, dan ternyata benar gitu loh. Strategi Pak Jensen Huang ini sangat berpusat pada AI dan gaming, sehingga dia dikritik bahwa ia kurang memprioritaskan diversifikasi produk untuk menghadapi potensi resesi yang ada di pasar seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi yang kompleks. Jadi dalam menjelaskan teknologi atau visi perusahaan, Pak Jensen Huang itu sering menggunakan terminologi yang terlalu teknis. Hal ini kadang-kadang membuat pesan perusahaan sulit dipahami oleh audiens non-teknis. Tepat, Pak Jensen Huang. Jadi saya membantu Bapak menjelaskan ya kepada para audiens ini agar AI itu dipahami secara sederhana, meskipun technically gitu ya rumit, tapi kita para generasi emas anak bangsa ini jadi semakin tahu tentang AI, tentang Nvidia, tentang GPU. Jadi menjadi sesuatu yang lebih sederhana, lebih dipahami. Pak, berarti butuh ya merekrut saya mungkin ya Pak Jensen Huang ini. Oh enggak, saya cukup jadi guru aja. Kemudian kekurangan dan kelemahan Nvidia ya. Jadi harga produk yang mahal, meskipun ini relatif ya, tapi termasuk saya juga menganggap bahwa produk Nvidia ini mahal gitu ya. Iya, sekali lagi meskipun ini relatif, mahal itu bagi siapa gitu, tapi emang ya mahal gitu loh ya. Salah satu kritik terbesar terhadap Nvidia adalah tadi harga produknya memang, terutama untuk GPU kelas atas seperti GeForce RTX yang tadi saya ceritakan di menit sebelumnya. Silahkan di scroll back lagi kalau ini di skip ada tentang GeForce RTX itu apa. Ini membuatnya kurang terjangkau bagi banyak konsumen biasa dan pelajar gitu. Akan kita bahas nanti ya, kira-kira apa sesuatu yang akan di launch di Indonesia untuk pasar yang masif dan kalangan bawah oleh Pak Jensen Huang ini. Kenapa memilih pasar AI itu salah satunya di Indonesia dan beliau datang sendiri. Kemudian kekurangan pasokan. Jadi Nvidia itu sering menghadapi masalah dalam memenuhi permintaan pasar, terutama pada peluncuran produk baru. Jadi kekurangan pasokan ini itu diperburuk oleh pengambilan besar-besaran dari miner cryptocurrency ya, sehingga gamer dan pengguna umum itu kesulitan mendapatkan produk dengan harga yang normal. Kemudian selanjutnya adalah dominasi pasar yang memicu kritik monopoli. Jadi Nvidia itu menguasai pasar GPU dengan pangsa yang sangat besar, yang memicu tuduhan bahwa gitu ya, dianggap perusahaan ini tuh menciptakan lingkungan yang tidak kompetitif. Misalnya akuisisi ARM oleh Nvidia itu sempat mendapat tentangan besar karena dianggap dapat memperburuk dominasi ini gitu ya. Jadi ada beberapa isu tentang Nvidia ini. Kemudian ketergantungan pada mitra produksi. Nvidia itu sangat bergantung pada mitra manufaktur seperti TSMC untuk produksi chip mereka. Jadi ketergantungan ini membuatnya rentan terhadap gangguan rantai pasokan global seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19 kemarin. Ini juga menjadi isu yang penting adalah
kritik atas konsumsi energi. GPU kelas atas dari Nvidia itu terkenal memakan daya yang besar, yang memunculkan kritik terkait dampaknya terhadap lingkungan. Jadi memang daya yang digunakan itu sumber electricity-nya tuh sangat tinggi, sumber kelistrikannya tuh tinggi, komputernya tinggi, cloud-nya juga tinggi. Nah, ini itu menjadi tantangan terutama di tengah tuntutan global itu untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Makanya salah satu yang diceritakan Pak Huang ya di podcastnya bersama Mbak Nana itu, beliau memang mention gitu ya, menyebut kata khusus tentang climate change. Ya mungkin termasuk kritikan ini juga didengar oleh beliau dan Nvidia juga sudah mulai merespon terkait itu gitu. Kemudian dalam masalah etika dan privasi, balik lagi gitu ya. Dengan fokus besar pada pengembangan AI, Nvidia itu menghadapi kritik atas potensi penyalahgunaan teknologi seperti dalam pengawasan massal ya atau pengembangan deepfake. Kemudian kompetisi yang ketat, yang kompetitif. AMD dan Intel itu mulai memperkuat posisi mereka di pasar GPU ya. Tadi kembali saya sampaikan bahwa kalau yang terdepan dalam bidang AI ini ya GPU ya itu Nvidia memang gitu loh. Dan AMD, Intel ini berusaha menawarkan produk yang lebih terjangkau tetapi tetap kompetitif dalam performa. Nah, hal ini yang menjadi threat ya, ancaman serius bagi Nvidia terutama di pasar menengah. Bravo Genmas. Jadi kalian para Genmas, generasi emas anak bangsa yang luar biasa kalau sudah sampai sini. Sudah melewati semua tentang Jensen Huang. Beliau disebut sebagai seorang Taylor Swift-nya teknologi. Sejarah AI, Nvidia dan GPU, hubungan Nvidia dan AI atau GPT, kunjungan Jensen Huang ke Indonesia, kemudian kelebihan dan kekurangan AI, etiknya, kritik terhadap Nvidia dan Jensen Huang, kalian semuanya sudah melaluinya. Keren, bravo Genmas. Jadi Jensen Huang ini adalah contoh nyata bagaimana visi, kerja keras, dan ketekunan itu dapat mengubah dunia. Dari seorang anak imigran yang menghadapi tantangan adaptasi budaya hingga menjadi pemimpin salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia saat ini. Kalau kalian tadi lihat mengalahkan Microsoft, Apple dan melampaui Google, ya menggeser Google gitu kan. Perjalanannya itu mengajarkan bahwa tidak ada batasan untuk bermimpi besar. Melalui Nvidia, ia membuktikan bahwa inovasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan dampak nyata yang memberdayakan manusia. Jensen Huang itu tidak hanya membangun alat, tetapi juga ekosistem yang memungkinkan dunia mengeksplorasi potensi tanpa batas melalui kecerdasan buatan hingga gaming yang menginspirasi generasi muda. Untuk para anak muda, ya, para Genmas generasi emas anak muda bangsa, kisah seorang Jensen Huang ini itu mengingatkan kita bahwa tantangan itu adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Sekali lagi ya, tantangan itu adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Maka kita itu jangan sekali-kali takut bermimpi besar. Terus belajar dan jangan ragu untuk memulai meski dari awal yang sederhana. Dunia, kata beliau ya, itu membutuhkan orang-orang yang berani berpikir melampaui batas dan menciptakan sesuatu yang berarti. Oleh karena itu, jadilah generasi yang tidak hanya mengikuti arus, tetapi menciptakan gelombang perubahan dengan dedikasi, semangat belajar, dan keberanian mengambil resiko. Setiap anak muda itu memiliki potensi untuk menjadi inspirasi berikutnya bagi dunia. Terima kasih.